Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat. Tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat. Tak ada yang seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selamatkan hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat. Tak ada yang seperti Engkau. Yesus, Yesus, Engkau baik. Yesus, Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Yesus, Engkau hebat. Tak ada yang seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selamatkan hidupku. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, tak ada yang seperti Engkau. Tak ada yang seperti Engkau. Tak ada yang seperti Engkau. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah Kids Generation. Wah, nggak terasa, sangat terasa. Sekarang sudah masuk bulan apa Kak Tessa? Bulan kedua yaitu Februari. Pasti kita semakin diberkati Tuhan dan selalu diberkati Tuhan sepanjang tahun 2022. Oke, karena itu kita mau mulai ibadah sekolah minggunya. Kita mau berdoa dulu. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Doa akan dipimpin oleh Kak Tessa. mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami supaya kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri mau menyanyikan lagu Aku Diberkati. Kita bangkit berdiri, kita siapkan gerakan yang terbaik buat Tuhan. Mau malam, pagi, siang, hari, kita selalu diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, om-om, bayi-bayi,
adik-adik, aku diberkati. Kita semua bilang apa? Aku diberkati. Jadi yang di rumah, yang lagi nonton di YouTube, kita sama-sama ketik aku diberkati. Kita hitung ke 5, baru kita stop ya Kak ya. Oke. Sama-sama kita ketik aku diberkati. 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya kita diberkati. Kita mau merayakan karena Tuhan memberkati kita. Kita mau ngapain Kak Tessa? Kita mau nyanyi lagu Big or Small. Big or small. Karena Tuhan kita Bisa. Yuk kita nyanyi lagu Big or Small. Yeay. Kita anak-anak yang bertalenta dan dikembangkan kemampuan kita karena Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Hey. Bersama Tuhan kita bisa. Jadi tidak ada pelajaran yang sangat sulit karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Yes. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan, bersama Tuhan aku bisa. Tidak ada kata yang menyerah ya. Yeay. Nah, kita kan pasti sangat mencintai Tuhan. Kak Tessa cinta Tuhan gak? Cinta dong. Cinta. Adik-adik juga cinta. Kati juga cinta Tuhan. Nah, kita mau memberikan tanda cinta kita dengan memberikan persembahan. Salah satunya dengan memberikan persembahan. Kita mau doa persembahan dulu. Kita tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami mau memberikan ucapan syukur kami salah satunya dengan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan yang bersuka cita memberikan persembahan. Katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita sambil nyanyi lagu.
love you Jesus. Gerakannya harus yang terbaik buat Tuhan. Love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yes, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, oh yeah, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yes, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sungguh. Aku cinta Yesus. Dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Yes, haleluya. Ku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Haleluya. Mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Boleh adik-adik ambil posisi duduk, tapi sambil merasakan kebaikan Tuhan, dan kita mau nyanyikan lagu Mukjizat Itu Nyata. Enggak ada yang colek-colek ataupun lihat kanan kirinya. Kita mau menyanyikan lagu ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Yes, bukan karena kekuatan, bukan karena kecerdasan kita, tapi karena kekuatan dan kebesaran Tuhan, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
bisa diobati oleh Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kita. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, kita percaya mukjizat itu nyata. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Aku berdoa mukjizat itu nyata. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi dengan Bang Tapa. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum belajar firman Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis. Kita berdoa dulu. Siap, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menyanyi, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami juga boleh memberikan persembahan. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami, buat kami mengerti dengan pengertian kami masing-masing. Terima kasih, kami mau terbuka, hati kami mau terbuka dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Oke, wah hari ini kita belajar apa lagi ya? Kalau minggu lalu siapa yang ingat kita belajar tentang apa ya? Kita belajar tentang siapa ya? Coba ditulis. 1, 2, 3. Oke, wah kayaknya benar nih. Nah kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Nah saat ini kita mau belajar tentang Allah Immanuel. Immanuel artinya apa ya? Bahwa Allah menyertai kita. Gitu ya, bahwa Allah menyertai setiap langkah kita. Nah hari ini kita belajar bahwa Allah Immanuel itu hadir pada sebuah perkawinan. Wow. Jadi waktu itu Tuhan Yesus beserta dengan ibunya. Siapa kalau masih ingat? Oke, Maria. Kalau ayahnya siapa? Yusuf. Itu orang tua Yesus selama berada di dunia. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus dan ibunya Maria diundang ke Kana, ke daerah Galilea, itu ya, ke sebuah pernikahan, perkawinan. Oh, ada apa ya di sana ya? Ada apa ya? Terus Tuhan Yesus lakukan apa ya di sana ya? Wah, kita belajar yuk. Kita buka Alkitab kita. Buka Alkitabnya, ayo kalau ada yang belum buka Alkitabnya, coba cari Alkitabnya di mana? Alkitabnya di mana? Wow, 1, 2, 3. Oke, semuanya kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 2. Ayo, sudah ketemu? Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita buka, kita baca sama-sama ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perikopnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, ini kepada Tuhan Yesus ya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah
engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba, kata Tuhan Yesus. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya adik-adik, ini firman Tuhan bilang perkawinan di Kana. Dan tadi firman Tuhan berkata ini tanda-tanda pertama. Wah, Alkitab mencatat ini mukjizat Tuhan yang pertama. Jadi waktu itu Yesus dan murid-muridnya diundang pada sebuah perkawinan. Mungkin keluarga dari mempelai waktu itu ya, yang mengadakan perkawinan mungkin kenal dengan keluarganya Tuhan Yesus gitu ya, kenal dengan Tuhan Yesus waktu itu, kenal juga dengan ibunya Maria, makanya mereka diundang. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan di Kana gitu ya. Nah, tiba di situ mereka mendapati bahwa ternyata anggurnya habis. Itu ya. Jadi adat istiadat pada waktu itu mereka akan menyuguhkan anggur kepada setiap tamu-tamu. Bukan anggur buah ya, tetapi air anggur. Mereka mensuguhkan kepada setiap tamu-tamu. Gitu ya. Nah, tibalah anggurnya habis gitu ya. Anggurnya habis dan Ibu Yesus meminta kepada Yesus. Istilahnya gini, tolong buat sesuatu deh gitu ya. Tolong buat sesuatu supaya orang yang mengadakan perkawinan ini enggak malu gitu ya dengan banyak orang. Kan mungkin waktu itu orang masih banyak gitu ya. Pemilik pesta mungkin berharap, wah semoga aja nih orangnya berkurang gitu ya. Orangnya semakin berkurang. Ternyata mungkin orangnya enggak berkurang, orangnya mungkin semakin bertambah. Mungkin pada waktu itu terjadi kepanikan gitu. Oh, anggurnya habis. Nah, Ibu Yesus melihat itu dan ia minta sama Tuhan Yesus, minta tolong kau apakanlah gitu ya. Mungkin dengan bahasa sekarang, kau apakanlah gitu ya. Dan Ibu Yesus, Maria, bilang sama pelayan-pelayannya, apa yang Yesus minta, perbuat aja. Enggak perlu banyak tanya gitu ya. Akhirnya Yesus melakukan sesuatu. Dia ngelihat ada tempat pembasuhan. Bayangkan, air pembasuhan itu air buat, kalau adat istiadat waktu itu, air pembasuhan itu digunakan untuk mencuci tangan dan mencuci kaki. Bukan buat air minum. Di tempat pembasuhan, namanya pembasuhan, dibasuh gitu ya. Jadi semua orang yang hadir ke pesta itu ya seperti sekarang lah. Jadi kalau adik-adik mengalaminya protokol kesehatan. Sebelum masuk ke kelas, cuci tangan, pakai sabun, terus
pakai air bersih, air yang mengalir dibasuh. Kalau sekarang protokol kan tangan aja. Nah, kita bayangin kalau adat istiadat pada waktu itu di zamannya Tuhan Yesus bukan hanya tangan, tapi kaki juga dibasuh supaya bersih. Nah, ada 2 tempayan. Tempayan untuk pembasuhan, bukan tempayan untuk air minum. Nah, ada tempayan yang berisi air pembasuhan. 2 gayung, mungkin ya 2 buyung. Nah, Tuhan bilang, cedoklah air itu. Pelayan-pelayan itu ya ikutin aja. Oh, mereka disuruh sama Ibu Yesus, Maria gitu. Pokoknya apa yang diperbuat sama Tuhan Yesus, apa yang diperbuat sama Yesus, perbuat aja. Akhirnya pelayan mengikuti, ya udah, cedok aja itu airnya. Wah, cedok aja itu airnya. Dan Tuhan bilang, serahkan ke pesta. Nah, ketika pelayan-pelayan itu membawa tempayan itu ya, yang penuh dengan air, mungkin pikiran mereka, aduh, aku jangan-jangan dimarahin nih, aduh, ini kan air pembasuhan gitu ya, ini kan air buat cuci tangan, cuci kaki, dibawa duk ke tempat pesta perkawinan. Nah, tiba di situ ada seorang yang terkenal dikatakan. Dia bilang, wah, dia minum airnya. Kalau adik-adik bayangin, minum air pembasuhan, minum air buat cuci tangan, cuci kaki, enak nggak? Enggak ya, pasti kotor ya, pasti. Airnya buat cuci tangan, cuci kaki. Airnya buat cuci tangan, cuci kaki, gitu ya. Tapi pemimpin itu, orang itu ambil air diminum. Oh, ternyata air anggur. Dan dibilangnya bukan anggur yang biasa-biasa. Dibilangnya air anggur yang terbaik. Mungkin orang pada waktu itu heran. Bukannya tadi air anggurnya sudah habis? Gitu ya. Mungkin pemilik pesta juga mungkin heran. Bukannya air anggurnya seharusnya udah habis? Kok masih ada ya? Heran juga. Gitu ya. Nah, mungkin orang yang terkemuka itu, wah, kalian hebat, kalian masih menyimpan air anggur yang terbaik sampai sekarang. Kalau sampai sekarang dibilangnya, logikanya adalah berarti acara perkawinan itu udah lama, bukan baru mulai setengah jam, bukan baru mulai 15 menit, bukan mulai 5 menit, tapi mungkin udah lama, sehingga air anggur yang pertama sudah habis. Mungkin pestanya sudah berlangsung 1 jam atau 2 jam, jadi air anggurnya habis. Tapi orang yang meminum itu dibilang, kamu hebat, masih memberikan, masih ada air anggur yang terbaik sampai sekarang. Yang mengetahuinya hanya pelayan-pelayan dan Ibu Yesus. Bahkan pemilik pesta pun gak tahu. Bahkan orang-orang yang meminum itu pun gak tahu. Ini kok bisa ada ya makan minuman yang terbaik ya, masih menyimpan minuman yang terbaik. Kan kalau adik-adik pernah datang ke resepsi pernikahan kan, kalau semakin lama adik-adik datang, makanannya akan semakin habis. Kalau ada refillnya ya, kalau nggak ada refillnya nggak kebagian. Tapi ini beda, justru semakin lama ada air anggur yang terbaik. Keren nggak? Keren dong. Siapa yang keren? Anggurnya atau Tuhan Yesusnya? Tuhan Yesus dong yang keren. Dia mengadakan mukjizat, air diubah menjadi anggur. Bukan air biasa, tapi air pembasuhan. Wow, ini berbicara tentang janji Tuhan itu on time.
Siapa yang punya jam? Tuh, wah Bang Topper nggak ada jam. Ada jam adik-adik, coba. Bawa jamnya, ambil jam tangannya. Kalau nggak ada jam tangan, coba ambil jam dindingnya. Wah, jam itu kan biasanya buat penunjuk waktu ya. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 12. Wah, kalau kita mau melihat waktu, kita melihat jam gitu ya. Atau di handphone kita. Di handphone kita, wah ada jamnya nih, ada jamnya. Wah, aku mau ketemuan nih sama temanku. Wah, udah jam segini, udah jam 10. Wah, aku janjiannya jam 10. Aduh, aku harus buru-buru, gitu ya. Atau, aku mau janjian mau belajar bareng nih. Wah, udah jam segini, udah tinggal 5 menit lagi. Sering kayak gitu ya. Atau kita mungkin sering janjian gini sama teman kita. Kita ketemuan yuk nanti jam 2 ya. Kita ngeliat waktu. Wah. Tapi seringkali kalau adik-adik boleh jujur, kira-kira adik-adik sering tepat waktu enggak? Misalnya janjinya jam 12, datang di tempatnya jam 12. Pasti ada yang kelewat. Nah itu namanya bukan on time. On time itu waktunya sesuai dengan yang dikatakan. Seperti Tuhan Yesus tadi. Waktunya tepat di saat semua orang lagi pusing. Aduh anggurnya habis, gimana, aduh. Gitu ya. Mungkin pusing mereka, mungkin pemilik pestanya juga, aduh orang masih banyak. Ini anggurnya sudah habis. Tuhan Yesus datang sama murid-muridnya. Dia adakan mukjizat tepat waktu. Tapi sebelum Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, Tuhan Yesus lakukan apa? Dia suruh pelayan-pelayan, kamu tuang, terus dicedok. Sebelum Tuhan Yesus melakukan mukjizat, Tuhan Yesus memberikan perintah. Wow. Itu luar biasa. Sama seperti Tuhan, janji Tuhan. Kalau kita mungkin manusia bisa enggak on time. Tapi janji Tuhan itu on time, tepat waktu. Sesuai pada waktunya, tepat pada waktunya. Kita tinggal dengar firman, apa sih yang mau Tuhan minta dari kita. Mungkin Tuhan ingin bilang tunggu ya, atau mungkin Tuhan bilang ketika kita berdoa tunggu ya, nanti akan aku tepati janji. Mungkin adik-adik pernah mendapati janji Tuhan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberikan ini. Tapi sebelum Tuhan menyatakan itu, Tuhan pasti bilang tunggu ya, atau kamu harus lakukan ini ya. Dari mana kita tahu? Dari baca firman Tuhan. Kalau kita enggak baca firman Tuhan, cuma seminggu sekali, atau mungkin lebih parah, setahun sekali, bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Enggak bisa. Jadi kalau kita ingin tahu tentang janji Tuhan, yang on time itu baca firman Tuhan. Oke, Bang Topper mau tanya, siapa yang mulai saat ini mau semakin rajin dengar firman Tuhan? Bang Topper pastinya. Kita mau semakin rajin dengar firman Tuhan karena di firman Tuhan dibilang Alkitab itu penuh dengan janji-janji Tuhan yang tepat pada waktunya. Kalau adik-adik sekarang mungkin bilang, aduh Tuhan mana ya, Bang Topper mau bilang bahwa Tuhan ada untuk adik-adik. Seperti perkawinan di Kana. Tuhan ada kok. Saat ini Bang Topper mau ajak adik-adik, kalau adik-adik mau mendapati janji Tuhan dalam kehidupan adik-adik, janji Tuhan itu on time. Janji Tuhan itu tepat waktu. Janji Tuhan itu selalu ada tersedia.
Kalau adik-adik mau dapati janji Tuhan, Bang Topper mau ajak adik-adik saat ini, yuk kita sama-sama semakin dekat dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Lewat pendengaran firman Tuhan. Enggak ada yang lain. Enggak lewat komik, enggak lewat buku pelajaran, enggak lewat buku cerita. Tapi kalau kita ingin dapat janji Tuhan lewat firman Tuhan. Bang Topper yakin Tuhan menjadikan sesuatu yang baik bagi adik-adik. Saat ini Bang Topper mau ajak adik-adik, kalau adik-adik mulai jarang baca firman, mulai jarang dekat sama Tuhan, yuk dekat lagi sama Tuhan. Dekat lagi sama Tuhan. Bang Topper mau ajak adik-adik saat ini, adik-adik yang mau menerima janji Tuhan melalui Yesus yang sudah lahir ke dunia. Firman Tuhan bilang bahwa janji 2000 tahun yang lalu tergenapi. Saat ini Tuhan mau berbicara kepada adik-adik, mau menyatakan janjinya. Tapi Tuhan ingin supaya adik-adik menerima Dia dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik membuka hati adik-adik, membiarkan Yesus masuk dalam kehidupan adik-adik. Kita berdoa untuk adik-adik yang saat ini yang mau menerima Yesus dalam kehidupan adik-adik sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ikuti doa Bang Topper. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau setia bahwa janji akan kehadiran Yesus sebagai Juru Selamat itu ada, tergenapi. Saat ini aku mau percayakan hidupku, aku mau membuka hatiku untuk kehadiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bang Topper berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengerti dan memahami bahwa janji Tuhan itu setia, tepat pada waktunya. Kami mau terus pegang janji Tuhan. Apapun yang Tuhan sampaikan, kami mau terus pegang bahwa janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih sekalipun penyampaian firman Tuhan boleh berakhir, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa firman-Mu terus ada bagi setiap kami di sepanjang kehidupan kami. Berkati setiap kami, diberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa semua, katakan amin. Tetap semangat ya adik-adik, terus pegang janji Tuhan yang tepat pada waktunya itu. Oke, shalom. Hai teman-teman King Generation, minggu ini ayat hafalannya diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita ulangi lagi ya teman-teman. Ayat hafalannya Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Saatnya kita Aktif. aktivitas. Oh jadi Kak, aktifnya gimana Bang Topper? Aktivitas. Oke, coba sekali lagi aktivitas. Oke. Nah kali ini kita aktivitasnya mau ngapain Kak? mau games. Gamesnya apa Kak? Gamesnya kita akan meniup bola di atas air. Bola ya, wah kalau adik-adik ada bola kecil di rumah, kalau Bang Topper sama Kak Tiwi pakainya bola ini ya. Kalau di rumahnya ada bola pingpong, bola golf, keberatan.
Kalau bola kaki jangan kegedean. Bola pingpong aja ya, yang kecil-kecil. Oke. Ya, Boleh. betul. Jadi perlengkapannya gelas plastik, terus air. Jadi gelasnya itu diisi air seperti ini. Nah, lalu disusun tuh. Jadi kita menggunakannya itu 3 gelas plastik yang sudah diisi air. Disusun ke belakang, lalu diletakkan di atas Bolanya itu di gelas yang pertama. gelas yang pertama. Tapi Kak, kalau lebih dari 3 boleh nggak? Boleh banget, boleh. Boleh 5, boleh 6, boleh sesukanya adik-adik yang ada di rumah. Wah, kalau mainnya 3 orang boleh nggak? Boleh, bisa Boleh. bermain dengan kakak, adik, atau mama papanya. Asyik. Kita langsung mulai aja ya Bang. Boleh Kak, kita mulai. Gimana ini caranya Kak? Caranya, tadi kan bolanya sudah diletakkan di gelas yang pertama yang sudah diisi air. Ya, Lalu ditiup tiup. sampai gelas yang paling terakhir. Oh, Siapa yang paling cepat, dia pemenangnya. coba Kak contohin Kak. Contohin ya, oke. Supaya adik-adik tahu nih gamesnya kayak bagaimana ya mainnya ya. Siap ya, siap games ya. Siap games ya. Gimana mainnya? Wow. Weh. Jadi kayak gitu ya adik-adik ya. Ditiup. Itu ya. Coba ya kita mulai ya. Bang Topper sama Kak Tiwi coba kita main games, kita lomba-lomba. Menurut adik-adik siapa yang menang ya? Boleh di chat di sini. Siapa yang menang? Kita mulai ya Kak Tiwi ya. 1, 2, 3. Kak Tiwi yang menang. Wow. Tadi adik-adik pas adik-adik meniupnya mungkin ada rasa capek kali ya. Bang Topper tadi niupnya capek nih. Wah. Boleh. Kita mulai. 1, 2, 3. Jatuh. Wah, pemenangnya Kak Tiwi. Yeay. Jadi adik-adik di games ini kita belajar nih kalau bola Bang Topper jatuh. Bola ini kita tiup ya dengan tenaga. Pasti capek ya Kak Tiwi ya. Tadi ada juga bola Bang Topper yang jatuh. Wah, terus Bang Topper ambil, balik lagi. Tahu nggak? Ini seumpama kita nih. Mungkin kita pernah apa ya? Kan tadi kan niupnya kan capek ya. Ya. Capek, lelah. Terus kita ingin bolanya sampai di garis akhir menang. Terkadang kita kayak begitu. Mungkin apa yang kita mau nggak kesampaian ya Kakak Tiwi ya. Terus apa yang kita mau mungkin belum berhasil. Tapi ketika tadi bolanya jatuh terus kita angkat lagi, kita taruh lagi, terus kita atur pernapasan, kita tiup sampai Garis akhir. Itu berarti kita perlu Tuhan ya adik-adik. Bener ya Bang Topper ya? Bang Topper. Bener ya Kak Tiwi ya? Iya, betul sekali. Kita perlu Tuhan nih untuk mengatur nafas sejenak. Kita perlu Tuhan, minta Tuhan kasih kekuatan. Akhirnya menang deh. Iya, bisa sampai garis akhir. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Wow. Jadi kita kuat bukan karena kita bisa, tapi karena ada Tuhan ya. Yesus. Oke. Sampai di sini dulu aktivitas games minggu ini. Sampai jumpa aktivitas di minggu depan. Oke adik-adik, saatnya kita kuis. Nah, sebelum kuis dimulai, terlebih dahulu ketik nama dan nilainya siapa. 5 orang yang tercepat dan yang paling tepat itu akan dicatat oleh kakak sekolah minggunya. Oke, udah siap? Siap! Kita mulai. Dimulai dengan pertanyaan yang pertama.
Apakah tema ibadah sekolah minggu hari ini? A. Tuhan beserta kita. B. Mukjizat air menjadi anggur. Atau C. Mengasihi sesama manusia. Kita hitung 5. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tidak ada lagi yang mengetik. Waktunya sudah habis dan jawabannya adalah B. Mukjizat air menjadi anggur. Kira-kira poin untuk pertanyaan pertama berapa ya? Jeng 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 jeng, stop. Wow, 225. Pembuka yang terbaik. Nah, kita mulai lagi dengan pertanyaan nomor kedua. Sudah siap? Siapakah tokoh Alkitab yang diceritakan oleh kakak sekolah minggu tadi? Ayo. Pilihannya A. Tuhan Yesus, B. Paulus, dan C. Adam. Kakak tunggu sampai 5. Ya, kakak hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Dan jawabannya adalah A. Tuhan Yesus. Kira-kira untuk pertanyaan nomor 2, berapakah poinnya? Zedek! Wow, 100 poin bagi 5 orang yang tercepat dan yang paling tepat. Oke, pertanyaan yang terakhir. Ayo, yuk ketik lagi. Dan pertanyaannya adalah, apa ayat hafalan di ibadah minggu ini? A. Wahyu 1 ayat 1. B. Mazmur 3 ayat 5. Atau C. Lukas 1 ayat 37. Dan jawabannya belum. Kakak kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1, habis. Tidak ada lagi yang mengetik. Dan jawabannya adalah C. Lukas 1 ayat 37. Dan poinnya adalah stop. Poinnya adalah 200. Wow, selamat ya buat yang 5 orang yang tercepat dan yang paling tepat. Oke, untuk kuis minggu ini selesai dulu. Sampai jumpa di kuis dan ibadah minggu depan. Bye-bye. Bapa yang baik, Bapa yang